Monggo bisa dimulai, Bu. Ya. Siang Bapak Guru hebat, kita berjumpa kembali dalam PCT Virtual Coordinator Training Batch 5. Ya, kita akan diskusi tentang macam-macam konflik sosial yang dibawakan oleh Ibu Santi Indastuti dari saya dengan Bu Endah dari ya. Ya, terima kasih Pak Poltak Sinaga. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta sesi ini. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam sesi dengan judul macam-macam konflik sosial yang akan disajikan oleh Ibu kita Santi Indriastuti dari SMK Kembang. Di sini saya akan memandu diskusi nanti sampai akhir. Jadi apa saja sih macam-macam konflik di sosial? Nah, nanti akan diterangkan secara jelas oleh Ibu Santi Indriastuti. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Santi. Silakan Bu Santi. Diskusi kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi macam-macam konflik sosial. Untuk presensi dasarnya nanti yang diharapkan adalah menganalisis potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam serta penyelesaiannya. Dan yang kompetensi inti melakukan kajian, pengamatan, diskusi tentang konflik dan kekerasan serta upaya penyelesaiannya. Dapat dilihat dalam slide, macam-macam konflik sosial itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, dan yang ketiga adalah konflik diagonal. Definisi konflik itu sendiri adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Ini dikemukakan oleh Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Penutup. Sekarang kita klasifikasikan. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar tingkatan kelompok. Jadi, kenapa konflik vertikal ini bisa terjadi? Karena dari faktor adanya ketidakpuasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Misalnya antara kelas atas dengan kelas bawah, seperti yang terjadi dalam masyarakat kita, yang terjadi adalah antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua, antara orang kaya dengan orang yang kurang atau miskin. Contohnya konflik antara majikan dengan asisten rumah tangga. Nanti yang sudah selesai langsung dikumpulkan ya. Perusahaan dengan buruh. Jadi antara kelas atas dengan misalnya Bu Endah sambil Vicon ya, video conference jadinya apa ya? Saya berikan contoh gambar konflik sosial. Ini adalah konflik antara
relasi massa atau antara yang sederajat. Bisa ras, etnis, atau suku bangsa, agama, sara, golongan, dan sebagainya. Untuk contohnya, konflik antara ras kulit putih dan hitam di Amerika, kemudian konflik Rohingya di Myanmar yang masih in, kemudian contoh yang lain konflik antar etnis Tionghoa dan orang Jawa di Surakarta. Ini pernah terjadi pada tahun 98, konflik antara etnis Tionghoa dan orang Surakarta. Kemudian contoh yang lain adalah konflik antar etnis Melayu dan Tionghoa di Singapura. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan gambar konflik sosial. Oke. Selanjutnya adalah konflik yang ketiga, yaitu konflik diagonal. Diagonal ini merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan penentangan secara ekstrim dari bagian-bagian yang membutuhkan sumber daya. Untuk contohnya, konflik diagonal yaitu contohnya demo para pekerja lokal Papua terhadap PT Freeport. Jadi ini terjadi ketidakadilan alokasi sumber daya. Contoh seperti yang terlihat di slide gambar konflik sosial itu antara masyarakat sekitar dengan pemerintah ya, akibat proyek pengurukan pasir. Kemudian di bawahnya ada gambar lembar kerja konflik, ada pembentukan buruh, gambar konflik suku, kemudian konflik diagonal, itu adalah segala hal pemaparan tentang konflik. Jadi ada konflik vertikal, horizontal. Demikian mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bu Endah. Iya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Santi yang telah memaparkan tentang macam-macam konflik yang ada di sosial ya, konflik sosial yang ada di sekitar kita ya. Tadi ada konflik vertikal, horizontal, diagonal, dan sudah juga dijelaskan tentang contoh-contoh dari macam-macam konflik tersebut. Nah, sekarang untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau sharing atau mau beri masukan atau memberi pertanyaan tentang macam-macam konflik ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu ada Bapak Ibu yang tanya ya Bu Indria ya, kita diskusi sedikit lah ya sambil menunggu kalau ada yang tanya Bapak Ibu. Ini tentang mungkin ini yang jenengan paparkan kan macam-macam konflik ya, konflik sosial ya. Jadi konflik itu menurut definisi tadi kan proses ini ya yang melibatkan orang-orang yang saling menentang gitu ya Bu ya, saling menentang terus dengan ancaman kekerasan gitu ya. Apa selalu harus dengan kekerasan ya Bu ya? Tadi menurut kayaknya tadi saya dengar kok dengan adanya ancaman kekerasan. Menurut jenengan itu memang seperti itu, selalu konflik itu dengan ancaman kekerasan atau bagaimana gitu? Oh ya, jadi proses konflik dengan
mengucapkan segala sesuatu yang kalau masih dalam taraf konflik itu proses sosial yang berlangsung dengan masyarakat dengan ancaman kekerasan. Jadi belum mengarah ke tindakan fisik. Halo Bu Indri ya. Nggak begitu jelas Bu suaranya. Mungkin mic-nya kurang didekatkan ya. Jadi menyebabkan korban jiwa. Halo Bu Indri ya. Halo. Iya. Oh iya. Suara jenengan kurang keras. Oh iya. Sampun jelas Bu? Oh iya, ini sudah jelas. Tapi sharingnya hilang. Oke. Dimunculkan lagi Bu. Oke. Jadi kalau konflik itu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Jadi belum mengarah atau menjurus pada kekerasan. Sedang ya. Berbeda dengan kekerasan. Kalau kekerasan itu sudah mengarah kepada benturan fisik yang menyebabkan terluka bahkan kematian atau korban jiwa. Ya, begitu Bu Indah. Oh iya. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Ini sepertinya belum ada yang tanya ya Bu ya. Kita diskusi saja dulu ya sambil menunggu. Tadi juga ditampilkan juga bahwa upaya penyelesaiannya juga ada ya Bu tentang konflik ini. Kalau misalnya konflik ini masih berupa ancaman gitu, belum kontak fisik gitu. Mungkin bisa membedakan bagaimana upaya penyelesaiannya gitu. Kalau misalnya hanya sekedar ancaman sama yang konflik itu bagaimana? Tindakan preventif mungkin ya, tindakan preventif sebelum adanya konflik tersebut. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bu Indri ya. Ya, betul Bu. Ada yang tanya lagi Bu? Sepertinya ini atau menanggapi di kolom chat ini juga belum ada ini Bu. Bu Indri ya. Belum ada yang tanya. Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik Nunggu bel ya. Nunggu bel nanti berdoa sendiri terus langsung. Yang pertama adalah kedua belah pihak menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Kita menyadari perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran antar pihak yang bertikai. Yang kedua, yang terlibat konflik adalah organisasi konflik kepentingan. Artinya, jika konflik sosial tersebut terorganisasi secara jelas, maka pengaturannya akan efektif. Dan jika konflik sosial tersebut tak terorganisasi, maka pengaturannya bisa saja menjadi tidak efektif. Yang ketiga, bahwa adanya suatu aturan permainan atau rule of the game
yang disepakati dan ditaati bersama, sebab aturan permainan dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang berkelompok. Halo, Bu Endah. Ya, halo Bu Indrias. Sudah sampai bab kesimpulan, Bu Endah. Oh iya. Sudah saya paparkan kesimpulannya. Iya, sudah. Demikian tadi materi dari Bu Santi Indriastuti mengenai macam-macam konflik sosial, kemudian upaya penyelesaiannya juga, dan sudah disimpulkan oleh Bu Santi Indrias. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada host kita Pak Poltak Sinaga. Semoga bermanfaat. Monggo Pak Poltak. Halo Pak. Suara kamu tuh masih